Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Nahum pasal 1 ayatnya yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Kesabaran Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan juga Tuhan yang Maha Adil. Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya di dunia ini, termasuk kita umat manusia. Tetapi ingat bahwa Tuhan juga adil bagi setiap umat manusia. Dan kalau Allah itu adil, maka Allah pasti tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Keadilan Allah pasti akan menghukum setiap manusia yang berdosa. Nahum 1 ayat 3 bagian B, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan kita pasti akan menghukum orang yang berdosa, tetapi itu tidak dilakukannya kepada kita. Mengapa? Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi di bagian awal, ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan panjang sabar. Tuhan sabar kepada kita karena kita anaknya. Yang menjadi anaknya saja yang mendapatkan kesabaran Tuhan. Syarat menjadi anak Tuhan hanya satu, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan kita memang adalah Tuhan yang panjang sabar. Tetapi jangan kita memanfaatkan kesabaran Tuhan dengan sengaja berbuat dosa atau terus hidup dalam dosa. Kita berpikir bahwa karena Tuhan panjang sabar, bersabar akan kita, jadi kita semena-mena, seenaknya saja terus hidup dalam dosa, bahkan senang berbuat dosa. Yang pasti seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan panjang sabar, tetapi untuk dosa ia pasti akan menghukum karena ia adalah Tuhan yang adil. Ia pasti akan menghukum orang berdosa, dan kapan ia menghukum itu tergantung waktunya. Karena kesabarannya yang begitu luar biasa, tetapi ada juga keadilannya, ia pasti akan menghukum orang berdosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang harus kita lakukan adalah bersyukur dengan kesabaran Tuhan yang panjang. Bukan hanya bersyukur, tetapi mau bertobat. Dan kesabaran Tuhan harusnya membuat kita untuk memperbaiki diri kita. Dengan kesabaran Tuhan, kita mau datang pada Tuhan, minta ampun atas segala dosa kita. Dengan kesabaran Tuhan, ada waktu kita berbenah diri kita. Kita mau bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau dahulu bahkan sekarang ada banyak dosa yang masih kita simpan rapat-rapat. Mungkin tidak diketahui orang-orang lain, oleh suami, istri, anak-anak, keluarga kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan mengetahui dan Tuhan pasti akan menghukum kita. Tapi kalau sekarang Tuhan tidak menghukum kita, maka Tuhan sedang bersabar dengan kita. Oleh karena itu, dengan kesabaran Tuhan ini, mari kita bertobat dari semua dosa-dosa itu sebelum kita menerima hukuman daripada Tuhan. Kalau kita tidak mau bertobat, maka pasti kita akan menerima hajaran dari Tuhan. Kapan hajaran itu datang? Tidak kita ketahui, tetapi kalau hajaran itu sudah datang, pasti kita akan menyesal. Jemaat Tuhan yang terkasih, bayangkan bahwa Tuhan begitu baik, kesabaran Tuhan begitu panjang bagi kita. Tuhan sangat baik memberikan waktu bagi kita untuk berubah, untuk bertobat. Segala yang baik yang disediakan Tuhan dalam pemeliharaannya pun berperan untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita, berbenah diri ke arah yang lebih baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukurlah untuk kesabaran Tuhan yang panjang bagi kita, dan bertobatlah apabila kita masih hidup di dalam dosa. Segeralah percaya Tuhan,
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan mendapatkan kesabaran Tuhan yang panjang dalam hidupmu. Tapi ingat, jangan manfaatkan kesabaran Tuhan dengan terus berbuat dosa, tetapi datang, akui di hadapan Tuhan, minta ampun dan bertobatlah. Tuhan pasti akan mengasihi, menyayangimu, membimbingmu di sepanjang hidupmu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami orang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan yang begitu panjang di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan tidak menghukum kami, tapi Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.